sehat bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas Moluska. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang recommended system, di mana topik yang akan dibahas yaitu tentang collaborative filtering. Pada kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang yaitu saya sendiri, Angel Erika Laurentis Lubis, Aji Priyansa, Gebi Oktamio Hasibuan, Wan Hafija Ainosha Putri. Pada kesempatan pertama akan diberikan kepada Aji untuk menjelaskan tentang collaborative filtering. Oke, terima kasih Kak Angel telah memberikan sambutannya. Saya akan membacakan tentang collaborative filtering. Collaborative filtering didasarkan pada fakta bahwa ada hubungan antara produk dan minat orang banyak. Sistem rekomendasi menggunakan collaborative filtering bertujuan untuk menemukan hubungan dan memberi rekomendasi akurat dari produk yang mungkin disukai atau diminati pengguna. Collaborative filtering pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu berbasis pengguna dan berbasis item. Didasarkan pada kesamaan pengguna atau lingkungan collaborative filtering berbasis pada item didasarkan pada kesamaan di antara item. Pertama-tama, kita lihat intuisi di balik pendekatan berbasis pengguna. Dalam collaborative filtering berbasis pengguna memiliki pengguna aktif yang rekomendasinya ditujukan mesin collaborative filtering. Pertama, mencari pengguna yang serupa, yaitu pengguna yang berbagi pengguna aktif. Selanjutnya, yaitu collaborative filtering. Pola penilaian kolaboratif pemilteran berdasarkan kesamaan pada hal-hal seperti preferensi riwayat dan pilihan yang dibuat pengguna saat membeli, menonton, atau menikmati sesuatu. Misalnya, film yang dinilai tinggi oleh pengguna serupa kemudian menggunakan peringkat dari pengguna serupa untuk memprediksi kemungkinan peringkat oleh pengguna aktif untuk sebuah film yang sebelumnya tidak dia tonton. Sekarang, mari selami algoritma untuk melihat bagaimana semua ini bekerja. Asumsikan bahwa memiliki matriks item pengguna yang sederhana yang menunjukkan peringkat 4 pengguna untuk 5 film yang berbeda. Asumsikan juga bahwa pengguna aktif telah menonton dan memberi peringkat 3 dari 5 film ini. Cari tahu mana dari 2 film pengguna aktif belum menonton direkomendasikan kepadanya. Langkah pertama adalah menemukan seberapa mirip pengguna aktif dengan pengguna lain. Bagaimana caranya melakukan ini dengan baik? Ini dapat dilakukan melalui beberapa teknik statistik dan vektor yang berbeda seperti pengukuran jarak atau kesamaan, termasuk Euclidean distance version, correlation, cosine similarity, dan seterusnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Gebi. Untuk menghitung tingkat kesamaan antara dua pengguna menggunakan 3 film yang dimiliki kedua pengguna dinilai di masa lalu terlepas dari apa yang digunakan untuk pengukuran kesamaan. Misalnya kesamaan bisa 0,7, 0,9, dan 0,4 antara pengguna aktif dan pengguna lain. Angka-angka ini mewakili bobot kesamaan atau kedekatan pengguna aktif dengan pengguna lain dalam kumpulan data. Langkah selanjutnya adalah membuat matriks penilaian berbobot. Dengan mengalihkan kesamaan bobot ke peringkat pengguna, akan menghasilkan matriks peringkat tertimbang yang mewakili pendapat pengguna tetangga kedua kandidat film untuk rekomendasi. Itu menggabungkan perilaku pengguna lain dan memberi bobot lebih pada peringkat para pengguna yang lebih mirip dengan pengguna aktif. Sekarang dapat menghasilkan matriks rekomendasi dengan menggabungkan semua tarif pertimbangan, namun karena 3 pengguna memberi peringkat film potensial, pertama dan 2 pengguna memberi peringkat film kedua, harus menormalkan nilai peringkat pertimbang. Perbedaan antara pemfilteran kolaboratif berbasis pengguna dan berbasis item di pendekatan berbasis pengguna. Rekomendasi didasarkan pada pengguna dari lingkungan yang sama dengan siapa dia berbagi referensi yang sama. Misalnya sebagai pengguna 1 dan pengguna 3.
Keduanya menyukai item 3 dan item 4. Kami menganggap mereka sebagai pengguna serupa atau tetangga dan merekomendasikan item 1 yang dinilai positif oleh pengguna 1 kepada pengguna 3. Dalam pendekatan berbasis item serupa membangun lingkungan perilaku pengguna dicatat bahwa tidak didasarkan pada isinya. Misalnya item 1 dan item 3 dianggap tetangga atau dinilai positif oleh pengguna 1 dan pengguna 3. Jadi item 1 dapat direkomendasikan kepada pengguna 3 yang sudah menunjukkan minat pada item 3. Oleh karena itu, rekomendasi di sini didasarkan pada item di lingkungan yang mungkin lebih disukai pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wan Hafiz. Collaborative filtering adalah sistem rekomendasi yang sangat efektif. Namun belum ada beberapa tantangan dengan itu juga. Salah satunya adalah sparity data. Sparity data terjadi ketika Anda memiliki kemampuan data besar. Pengguna yang umumnya menilai hanya sejumlah item terbatas seperti yang disebutkan. Pemberi rekomendasi berbasis kolaboratif hanya dapat memprediksi penilaian item. Jika ada pengguna lain yang telah memberi peringkat karena mungkin tidak memiliki peringkat yang cukup dalam kumpulan data item pengguna yang membuat tidak mungkin untuk memberikan rekomendasi yang tepat. Masalah lain yang perlu diingat adalah sesuatu yang disebut cold start. Cold start mengacu kepada kesulitan rekomendasi sistem ketika ada pengguna baru dan karena profil seperti itu tidak ada untuk mereka, namun juga dapat terjadi ketika memiliki item yang baru belum menerima peringkat skalabilitas dalam menjadi masalah serta jumlah pengguna atau item meningkat dan jumlah data berkembang. Algoritma kolaboratif filtering akan memulai mengalami penurunan kinerja hanya karena pertumbuhan dalam perhitungan kesamaan. Ada beberapa solusi untuk masing-masing tantangan ini, seperti menggunakan sistem rekomendasi basis hybrid. Tetapi mereka berada di luar cangkupan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang kolaboratif filtering. Jika ada kesalahan kata, ucapan maupun teks dalam penyampaian materi, kami minta maaf dan atas partisipasinya kami mengucapkan banyak terima kasih.